Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk semua sobat-sobat bonsai dimanapun sobat berada. Tetap semangat dan terus berkarya dengan segala karya dan karsa. Dalam video kali ini, Sobat Ranu Art Channel akan berbagi tips dan pengalaman dalam membentuk kerangka dasar sebuah bahan bonsai kapas atau pacar laut dengan nama ilmiahnya Cernidendrum mermei. Bagaimana kita membuat kerangka dasar dari sebuah bahan yang kita dapatkan dari dangkalan. Kita dapatnya dari pesisir pantai kita dangkal. Setelah kita hidupkan dan sekarang sudah kondisinya subur dan memungkinkan untuk kita oprek, kita bentuk untuk gerak dasar awal, mana-mana yang akan kita pelihara dan mana yang akan kita buang. Stay tune terus, jangan lupa like, subscribe, dan komen demi kemajuan channel Ranu Art, sport dan dukungan. Salam satu bonsai kita Indonesia. Pohon kapasan ini Sobat Ranu dapatkan dari hasil dongkelan di alam. Karena dirasa sudah saatnya pemilihan dan pemilahan cabang yang mana kedepannya akan dijadikan kerangka dasar sebuah tanaman bonsai. Terlihat dari tingkat kesuburan dan kesehatan tanaman yang begitu pesat dan rimbun. Fungsi pemilihan cabang yang mana kedepannya akan difokuskan dalam pertumbuhannya dan yang tidak terpakai segera mungkin dibuang karena besar kaitannya dengan faktor cepat dan lambatnya sebuah pohon bonsai untuk kedepannya menjadi indah dan sedap dipandang, serta mempercepat kematangan suatu bentuk tanaman yang dinamakan bonsai. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan pemilahan cabang yang mana-mana akan dipelihara dan mana-mana yang akan dibuang. Serta perlu dipahami juga sobat-sobat bonsai bahwa karakter pohon kapasan dalam pertumbuhan pembentukan kerangka percabangan sebaiknya dilakukan mulai cabang masih kecil, kita mengarahkan dengan kawat atau apalah tali atau gimana. Yang umumnya teman-teman bonsai sudah nggak asing lagi menggunakan kawat aluminium untuk bonsai, ada khusus karena untuk mengarahkan kemana arah setiap cabang dan yang paling terpenting untuk mengerem mata tunas biar tidak memanjang. Menurut pengalaman Sobat Ranu Art, karena sifat pohon kapasan jika dibuat bonsai, mata tunas akan semakin menjauh ruasnya dikala cabang atau batang tersebut dibiarkan los tumbuh tanpa diarahkan atau dibentuk dengan kawat, direm dengan kawat, dililit. Pada akhirnya kita akan kesulitan di kemudian hari bila ingin mencari titik mata tunas yang paling pangkal atau dekat. Dan sifat pohon kapasan bila cabang sudah terlalu besar akan mudah patah dan kesulitan untuk mengarahkan ke arah bentuk yang kita inginkan. Catatan sobat, walaupun kita mengarahkan dengan kawat, jangan terlalu ketat, kendor saja. Yang terpenting cabang bisa mengarah atau bergerak sesuai yang kita inginkan. Untuk kali video ini kita akan membahas gerak dasar. Apa itu gerak dasar? Menurut pengalaman Sobat Ranu, gerak dasar adalah awal kerangka dalam pembentukan pohon bonsai, di mana kita berpedoman dari dasar paling pangkal sebuah anatomi lengkap dari sebuah pohon yang hidup tua di alam, yang dimulai dari satu, akar, anatomi akar, gerak irama bentuk akar itu bagaimana, kita harus bisa menentukan. Dua, batang utama atau flow gerak pohon itu kemana, gerak irama batangnya itu. Dan ketiga adalah penempatan anatomi mahkota atas, itu besok itu kelak ditaruh di mana posisinya mahkotanya itu harus kita tentukan di awal, atau juga dengan gerak irama bentuk garis anatomi mahkota itu harus di awal. Jadi walaupun itu masih bahan, kita sudah menentukan itu di awal
kita mau membuat kerangka bonsai, menanam pohon setelah subur, kita seleksi mana-mana yang akan dipelihara, mana-mana yang akan dibuang. Itu kita sudah harus memegang konsep 3 tadi, pokok tadi, ada 3 pedoman tadi. 1 akar, batang utama, dan mahkota. Besoknya itu ditaruh di mana, posisinya gimana. Itu harus kita tentukan di awal saat kita memulai membuat bonsai atau sebuah tanaman bonsai, biar kedepannya kita akan konsisten dan konsekuen. Mulai awal bahan bonsai ini akan kita bentuk menjadi bonsai yang bagaimana, dan otomatis akan mempercepat proses dalam pematangan pohon bonsai karena kita mempunyai konsep di awal. Jadi enggak berpikiran ngelambiar kemana-mana, ini besok berubah, ini besok lagi berubah lagi gini-gini lah. Itu yang bikin kita membuat bonsai nggak akan jadi-jadi. Jadi di awal sudah kita konsep dengan pedoman 3 patokan tadi, harus sudah ada di awal. Akar di mana posisi yang bagus, kita tentukan wajahnya, angelnya mana, mukanya, karena bonsai itu kita mencari muka, yaitu. Terus kita cari batang utamanya itu mana, tetap walaupun itu batangnya bagaimana, tetap ada batang utamanya, itu terlihat dari ilmu tadi, logika alam tadi bagaimana. Otomatis pohon batang utama itu pohon yang batangnya paling besar, yaitu yang utama, karena dia yang hidup awal. Walaupun itu rap, connecting, kerumunan, tetap pasti ada yang itu batang utama, dan itu yang paling tinggi. Kalau di engkel atau tunggal, berbatang tunggal, itu kita malah bisa enak. Oh, flow batang utamanya arahnya ke sini lah, besok mahkotanya di sini lah. Itu 3 tadi, dari pedoman akar, flow batang utamanya kemana arahnya, kita ngikuti aja, jangan melawan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apalagi ini bahan-bahan dangkelan, kecuali kita merogram dari semai biji atau dari pohon yang kecil, dari sejari telunjuk kita ground. Nah, itu bisa mengikuti keinginan kemauan kita, sang kreator bonsai itu sendiri. Tapi kalau bahan dangkelan, kita ya harus mengikuti gerak batangnya kita dapatkan tadi. Kalau kita melawan gerakan batang yang kita dapatkan dari bahan dangkelan, pasti besok kedepannya akan nggak enak dilihat itu. Entah itu banting apa itu bantingnya, berlawanan gitu, atau nggak enak lah dipandang mata. Akhirnya logika udah nggak kepegang, rasanya juga nggak enak. Rasa itu nggak bisa ditipu. Dilihat dengan mata kok nggak enak, ganjil, berarti kan rasanya nggak enak. Ya itu tadi. Jadi kita ikuti aja alurnya. Itu kalau bahan dari bahan dangkelan. Syukur-syukur dapat bahan itu, makanya cari yang prospek, yang bagus. Tapi lebih mantap itu kalau kita budidaya, bisa ngikutin keinginan kita sebagai pembonsai itu mau diapakan pohon ini, nanti kita bentuk gaya apa, alirannya bagaimana. Let's go. Itu Sobat Ranu, sekedar wawasan kita memahami gerak dasar itu tadi, yaitu berpedoman di awal 3 tadi, akar, batang utama, dan besok mahkotanya itu diposisikan di mana. Itu mulai awal udah kita konsep. Walaupun itu masih tumbuh selidi, ini bakalan mahkota, ini tangan pertama, tangan kedua, background, ini depan. Nah, itu di awal kita sudah nyeleksi. Apalagi ini kapasan yang di video ini kan sudah subur, jadi kita bisa memudahkan menyeleksi mana-mana yang akan dibuang, mana-mana yang akan dipelihara. Nah, itu berdasarkan logika dan rasa sebagaimana pohon tua yang ada di alam. Oh my god, wow. Itu kita harus bisa meniru itu, karena bonsai itu miniatur pohon tua yang ada di alam. Walaupun kecil subur pertumbuhannya, kita bisa harus menyamakan bahwa ini walaupun kecil, tapi ini seakan-akan kita melihat itu pohon besar yang ada di alam. Damn. Dari ketuaan, kematangan, proporsi. Mungkin nanti di lain video kita akan mengulas lebih dalam lagi, atau mungkin Sobat Ranu akan berkunjung ke teman-teman yang sudah mumpuni di bidang bonsai. Kita akan menguras ilmunya. Sama-sama kita belajar di sini, bukan ada niatan bagaimana, murni kita belajar bersama supaya kita lebih baik untuk membuat sebuah tanaman bonsai.
Kenapa perlu diseleksi cabang-cabang yang mana akan dipelihara dan mana-mana yang akan dibuang? Itu penting hubungannya dengan botani, karena ini adalah seni juga, termasuk bonsai itu seni botani. Paling utama itu seni botaninya dipahami dulu bonsai itu, karena ini juga tanaman, walaupun ini seni, tapi ini seni yang objeknya adalah tanaman hidup yang punya nyawa. Beda dengan patung atau lukisan. Jadi ini seni yang nggak akan ada batasnya, akan berkembang terus, berubah terus. Nah, itu karena ini tanaman, objeknya tanaman yang hidup untuk dijadikan seni yang akan berkembang terus dari waktu ke waktu, hari ke hari akan berkembang, bahkan tahun ke tahun. Botani harus dipahami karakter sifat tanaman ini bagaimana. Ini bagaimana, perlakuannya bagaimana, apa keinginan tanaman inilah itu. Asiknya di situ seni bonsai itu. Kita juga sambil menyelam minum air. Apa itu peribahasa itulah. Kita sambil kenikmatan membentuk, kita harus memahami seni botaninya. Good job. Nah, karena ini nyawa mempunyai nyawa, bonsai itu pohon, objeknya pohon yang hidup, yang punya nyawa, bukan pohon kertas atau plastik, yang mana perlu makan, minum, dan perawatan yang instan dan berkelanjutan. Nah, itu tanda kutip, intens dan berkelanjutan. Pohon hidup itu mempunyai alur makan, dari alur sampai ke ujung perantingan dan daun. Nah, fungsinya kita menyeleksi cabang, batang, ranting yang tidak memahami tujuannya, yaitu untuk memfokuskan suplai makanan dari akar ke cabang, batang, dan ranting yang kita harapkan, sehingga secara otomatis pembesaran, kesuburan, dan kesehatan tanaman lebih terfokus dan mempercepat proses kematangan suatu bahan bonsai kita. Itu fungsinya kalau kita harus diseleksi dulu. Dan apalagi karakter tanaman kapasan ini atau pacar laut ini terkenal pertumbuhannya itu cepat, akarnya boros, salah satu tanaman yang boros di akar. Maksimal itu 3 bulan itu udah penuh. Bayangkan, cepat 3 bulan itu cepet loh, nggak terasa loh. Nah, itu kita harus intens untuk membongkar, mengganti media, sekaligus mengurangi akar, pruning akar, karena cepat sekali perkembangan akarnya, cepat penuh di media, apalagi media terbatas kayak di pot gitu, supaya performa tetap bagus dan titik tunas lebih banyak lagi, refresh lagi, cepat rapat daunnya. Kita harus sergap pruning akar, itu ID kapasan itu, boros di akar. Makanya banyak bilang sulit rapat atau gimana, itu karena akarnya cepat penuh. Kalau pengen performa rapat bagus ya kita harus sergap pruning akar maksimal itu loh 3 bulan. Paling 3 bulan itu cepat, nggak terasa. Itu sifat karakter kapasan. Demikian video sesingkat ini, semoga bermanfaat dan berguna. Tetap semangat, terus berkarya. Salam satu hobi bonsai kita, Indonesia.